Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Bapak Rois Abin selaku dosen mengempu mata kuliah studi ayat dan hadis ekonomi. Dan tak lupa kepada teman-teman saya yang berbahagia. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan mengenai konsumsi ekonomi dalam Islam. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13, yaitu yang pertama ada Selvia Tasya Amanda, dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Triani Ismawati, dan yang terakhir ada Alal Tuhal Arabi. Nah, untuk pemateri yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian konsumsi ekonomi dalam Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari akidah akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Kitab suci Al-Quran menerangkan dengan jelas berkenaan dengan masalah ekonomi. Al-Quran menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebihan dan tidak perlu. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas dalam konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Ajaran Islam sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta mereka sesuai kemampuan mereka. Islam melarang umatnya melakukan konsumsi secara berlebihan, sebab konsumsi di luar dari tingkat kebutuhan adalah pemborosan. Pandangan ekonomi Islam terhadap konsumsi. Islam mengajarkan tentang batasan-batasan manusia dalam mengkonsumsi suatu produk, barang, atau jasa, baik yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Kesejahteraan konsumen akan meningkat jika ia banyak mengkonsumsi barang yang bermanfaat, halal, dan mengurangi barang yang buruk atau haram. Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Jadi, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang konsumen muslim akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawinya. Karakteristik perilaku konsumsi menurut Islam. 1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, di mana tingkat keimanan yang terdapat pada individu manusia tersebut sudah bisa membedakan mana yang harus dikonsumsi dan yang tidak seharusnya dikonsumsi. 2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, di mana pada setiap individu masih belum bisa membedakan mana yang memang harus dikonsumsi dan tidak seharusnya dikonsumsi. 3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, pada tingkat ini keimanan seseorang bisa dibilang pada tingkat terendah, yang mana kegiatan konsumsi yang mereka lakukan bisa dibilang semua didominasi oleh nilai-nilai individualis dan egoisme. Prinsip ekonomi menurut Islam. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kesederhanaan. Yang ketiga, prinsip kemurahan hati. Yang keempat, prinsip kebersihan. 5. Prinsip moralitas. Etika konsumsi menurut Islam. Yang pertama, sederhana tetapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan. Yang kedua,
memperhatikan yang halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya dan Allah akan mengambilnya kapanpun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan dilanjutkan dan diajukan di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.